Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mahasiswa mengirim tugas pada tutorial online. Baiklah teman-teman, saya akan memperlihatkan, tapi terlebih dahulu kita masuk dulu pada mata kuliahnya. Nah, pada mata kuliah, misalkan kita mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, nah teman-teman bisa kita lihat untuk mengerjakan tugas 3, maka kita terlebih dahulu masuk di sesi 3 pada mata kuliah tersebut. Nah, pada mata kuliah ini teman-teman kita bisa lihat yaitu ini adalah pada sesi 3 adalah tutornya. Kemudian kita tetap mengisi kehadiran teman-teman. Kemudian kita sudah isi kehadirannya, kita buka juga inisiasinya, inisiasi 3. Kemudian diskusinya juga kita kerjakan teman-teman. Nah, baik, kita fokus dulu di sini ya, tentang tugas 1. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan tugas 1 teman-teman. Baik, kita klik tugas 1. Nah, untuk tugas 1 di sini, nah di sini sudah tampil teman-teman, yaitu yang kita lihat di sini adalah pertanyaan dari tutor untuk mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Nah, pertanyaan dari tutor ini di sini kita lihat yaitu ada pernyataannya, tapi sebelumnya teman-teman perlu saya sampaikan bahwa untuk mengerjakan tugas 1 ini ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kalau kita mengerjakan tugas, kita tidak boleh hanya langsung mengcopy paste di Google ataukah mengcopy paste dari pernyataan-pernyataan dari buku. Tetapi kita harus menganalisis pernyataan-pernyataan itu dengan menggunakan kalimat sendiri. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua yang harus jadi perhatian juga bagi kita, kalau kita akan sebelum kita mengirim tugas atau pada saat kita mengerjakan tugas, yang menjadi dasar kita di mana kita ambil pernyataan-pernyataan itu harus dicantumkan daftar pustakanya kalau kita ambil di modul. Siap pernyataan-pernyataan. Kalau kita misalkan ambil di Google, maka kita harus mencantumkan juga linknya di mana pernyataan itu kita ambil. Saya kira itu teman-teman. Baik, kita lanjut pada bagaimana cara kita mengirim tugas. Nah, kita lihat ya, kita scroll ke bawah. Pilih Add Submission. Misalkan ini kita sudah mengerjakan tugas kita. Tugas kita yang sudah dikerjakan itu kita sudah simpan berupa file. Filenya itu adalah misalnya kita sudah PDF-kan ya. Jadi terlebih dahulu kita PDF-kan. Dan kalau kita PDF-kan di sini, perlu diingat jangan terlalu besar materinya atau terlalu banyak. Karena kalau banyak harus dulu kita minimalkan. Nah, dalam hal ini kalau saya tidak salah minimal 1 MB ya atau 2 MB. Kalau kita sudah klik ini, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Akan muncul seperti ini. Baik, kita lihat tanda di sini yang kita harus klik. Kita klik ini ya. Oke, setelah kita klik ini akan muncul di sini akan muncul choose file. Choose file inilah yang kita harus buka teman-teman. Kita buka ya. Kita buka di sini, kita buka, kita klik. Baru dengan sendirinya choose file itu memilih file. Kita melihat file yang mana yang kita akan ambil. Kita lihat. Misalnya sudah materinya kita simpan di dashboard kita. Ini yang kita masukkan teman-teman. Misalkan ini tugasnya, tugas 1. Kita klik. Kalau sudah itu, maka
Sudah diklik masuk, baru kita open. Ini ya. Nah, itu dia. Dengan sendirinya akan langsung masuk di choose to file. Nah, setelah masuk di choose to file, teman-teman, maka kita kirim upload file. Nih, kita klik di sini ya. Diklik di sini untuk upload file. Nah, dengan sendirinya akan masuk di sini. Di diskusinya kita. Lihat ya, teman-teman. Tuh. Nah, di tugas 1 akan masuk di sini. Nah, file yang tugas yang sudah kita PDF-kan masuk di sini, ya. Nah, setelah masuk di situ, maka kita akan save. Kalau ini di sini, kirim teman-teman ya, save file. Nah, di save. Nah, bagaimana tampilannya kalau kita sudah save file? Coba dilihat teman-teman. Maka akan tersave. Coba ya. Tuh. Nah, kalau kita sudah save file, maka akan begini tampilan daripada tugas kita. Ini dia tampilannya. Tuh. Kan masuk, sudah masuk. Ini sudah masuk teman-teman ya, sudah terkirim di sini. Nah, kalau tugas ini sudah terkirim, misalkan, tetapi baru kita ingat, loh, ini saya salah kirim. Ini bukan mata kuliah yang saya maksud. Maka berarti kita bisa diedit. Ya, bisa diedit. Ataukah kita katakan, aduh, saya mau hapus deh. Ini bukan tugas yang saya mau kirim. Maka kita bisa klik di sini ya, di remove ya. Itu dia, baru klik lanjut. Itu dia. Maka dengan sendirinya yang sudah kita kirim itu terhapus. Maka kita bisa ulang kembali dan memasukkan yang benar. Itu dia. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk mengirim. Kemudian misalkan dari apa yang kita kirim itu tadi, misalkan kita mau mengirim, misalkan ini ya, tadi ini sudah kita remove, sudah kita hapus, tapi kita mau mengirim. Ini ada tetap kita masuk di sini teman-teman untuk mengirim ulang. Nah, sekarang misalkan kita mau mengirim file, sudah kita ubah, kita mau mengirim file kembali. Ada yang bisa kita kirim, tapi ini lebih mudah lagi langkahnya teman-teman. Kita menarik saja, kita tarik saja file kita masuk di sini. Nah, caranya kita buka dashboard kita di mana file kita tersimpan. Tuh, misalkan file kita tersimpan, ini adalah file kita, maka di sini kita kiri ya. Baru kita cari di mana itu dia. Jadi kita di sini akan masuk di tugas 1. Diambil di sini, baru kita lepas ya, dilepas filenya, kita lepas. Itu lebih mudah lagi dari yang tadi, tidak melalui langkah-langkah itu. Baru sudah itu kita save, tetap kita save. Ini dia teman-teman, di save, maka juga akan muncul di sini itu sudah terkirim. Itu dia teman-teman. Jadi sama juga. Jadi saya kira teman-teman, ini bukan merupakan suatu yang susah bagi kita, banyak langkah. Yang jelasnya mungkin karena ini baru pertama kali atau suatu yang baru bagi kita semua. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, untuk bagaimana cara mengerjakan tugas, baik tugas 1, tugas 2, tugas 3. Begini caranya teman-teman kita mengirim tugas. Jadi saya kira tidak ada masalah lagi. Silahkan teman-teman mencobanya. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.